teman-teman, kita lanjutkan ya. Masih semangat ya teman-teman ya? Masih. Oke. Belum jam pulang kok. Masih semangat ya? Oke, kita lanjut ke bab 11. 10 emosi kekuatan. Nah, di sini kita buka dulu dengan kutipan dari Carl Jung. Carl Jung ini kalau saya searching di Google sih dia seorang psikolog dari Swiss ya. Dia bilang tanpa emosi tidak akan ada perubahan dari gelap menjadi terang dan dari kelesuan menjadi kegairahan. Berarti saya bisa simpulkan kata kunci di bab 11 ini adalah emosi. Jadi bagaimana emosi kita mempengaruhi kita. Dia buka dengan ada nih sebuah cerita temannya si Anthony Robbins nih. Dia pokoknya jadwal dia itu aja setiap hari. Bangun jam 6.30, mandi, bercukur jam 7.10, berangkat kerja jam 8 dia udah sampai kantor. Jam 5 pulang kantor, dia pulang sambil nonton TV. Jam 9.30 dia tidur. Setiap hari gitu aja, kecuali weekend mungkin ya. Weekend kan beda lah kerja. Nah, teman-teman kebayang nggak apa yang dia rasakan? Maksudnya, emosi dia tuh gimana? Kalau kegiatan dia tuh setiap hari gitu aja. Bosan, jenuh. Nah, kayak hidup tuh gak berwarna gitu. Nah, jadi di sekitar teman-teman ada nggak yang kayak gitu kira-kira? Di sekitar, misalnya di hidup teman-teman nih ada nggak temannya yang begitu? Dulu saya kayak gitu sebelum baca buku. Oh, dulu seperti itu. Dulu saya kayak gitu sebelum baca buku. Banyak. Mungkin ini lebih banyak yang lebih ke pekerja lah berarti kok ya. Ya. Biasa orang yang seperti itu dari kata-kata dia kita udah langsung paham dia orang jenis kayak gitu. Contoh kata-katanya apa? Kembali ke hari Senin lagi, bosan. Nah, atau uang itu nggak penting. Biasanya nggak gambarkannya begitu. Ya, karena dia dari depan gitu aja lewat. Cuma Senin, kalau kerja kantoran sih biasa orang Senin lagi, besok ada Senin lagi. 4 kali Senin gitu. Biasalah sih, ya pengalaman juga kayak gitu juga kan. Oke. Ini maksudnya di sini tuh hidup dia tuh nggak ada kejutan. Nah, terus kita lanjut ke halaman 393 yang kalimat baris kedua ya. Seringkali kita takut terhadap emosi, seolah-olah emosi tersebut virus yang bersarang di dalam tubuh kita dan menyerang saat kita merasa sangat lemah. Jadi kalau saya tangkap di sini, temannya si Anthony Robbins si Walt ini mungkin dia orang yang gak berani ambil resiko gitu. Kayak berada di zona nyaman, dia kayak di comfort zone-nya gitu, dia gak berani untuk ngambil resiko. Yang penting hidup dia gitu-gitu aja, dia gak mau merasakan kesenangan dan kepedihan yang berlebih, jadi kayak datar aja gitu. Nah, kesalahpahaman bahwa kita tidak dapat mengendalikan benda misterius bernama emosi ini. Jadi dia kayak seolah-olah mungkin di bayangan dia nggak bisa kontrol nanti emosi dia, gitu. Jauh ini masuk ya. Oke. Nah, untuk contoh cerita nih seperti temannya si Anthony Robbins si Walt ini. Anthony Robbins menyebutkan ada 4 cara dasar yang digunakan orang-orang dalam menghadapi emosi. 1. Penghindaran. Ya tadi dia berada di comfort zone-nya, dia menghindar. Dia nggak mau coba sesuatu yang baru. Kayak contoh nih, Pak Awi kebetulan tidak hadir juga, tapi Pak Awi udah berani sekarang kan, udah beda. Nah mungkin Udah beda ya? Udah beda kalau dari dengan Udah beda kawan yang kalian sama dia, beda. Dia lebih bersemangat lah, kalau lebih ceria hidupnya. lebih ceria ya. Akhirnya berani mencoba. Oh gitu Nah, ya. kalau penghindaran ini kan mungkin saya tidak tahu ya kalau Pak Awi kan, dia mungkin takut ditolak cewek, jadi nggak berani dia dekat cewek. Jadi maksudnya kayak nggak bisa, salah dulu game dulu. Tapi dia ketemu cewek yang pasti dia bisa dapat, bisa yang gampang lah gitu ya. Dia menambah kepercayaan diri ya. Keluar percaya diri ya. Kalau sama SPG itu dihajarnya tuh. Kalau Gebu ya. Iya, gebu. Ini berapa, Kak?
Jadi kalau mungkin yang dia kagumi langsung mental down gitu kali ya. Susah lah nih. Susah. Dari belakang ada perubahan. Berubah jauh. Pak Tommy lah mungkin saksi matanya. Ya, atau ada perubahan. Tahu ini. Ada. Jadi kan berarti di sini kan itu contoh penghindaran mungkin ya. Jadi itu gampang bilangnya nggak berani mengambil resiko lah, nggak berani menantang gitu. Nah, Banyak di kehidupan kalian orang begitu. ya Banyak ya. banyak dan mungkin kita termasuk salah satunya. Atau mungkin kalau saya nih mungkin bisnis atau kerja gitu. Ya mungkin begitu masih ada lah rasa begitu. Bisnis atau kerja kan memulai bisnis sebuah tantangan dibanding yang saya yang sudah punya pengalaman bekerja lagi dibanding memulai bisnis kan bisnis sebuah tantangan jadi kayak masih bimbang gitu. Kalau saya dulu sebelum baca buku ya ini lah peninggalan emosi saya. Setelah baca buku nggak lagi. Udah berani coba apapun ya. Oke, nah yang satu penghindaran, yang kedua penyangkalan. Penyangkalan ini ya dia kayak apa yang dia rasakan dia nggak tunjukkan gitu. Beda apa yang di luar sama di dalam. Kayak gimana contohnya nih? Contoh simpelnya mungkin ya. Kembali lagi, misalnya ada sakit hati ditolak cewek nih misalnya. Dia menyangkal, biasa aja udah biasa ditolak cewek gitu. Maksudnya dia menyangkal, dia tuh sebenarnya dalam hati sakit gitu, sedih. Cuman dia menyangkal kayak biasa aja lah gitu. Penyangkalan gitu bisa kok. Coba kalian kasih tahu bahasa dan penyangkalan biar yang gampang kita pahami. Bohong, tidak jujur. Ya benar. Atau tidak mengakuinya. Ya, berpura-pura gitu lah kok. Ya bahasa penyangkalan orang susah paham ya. Ya. Tapi di sini dia bilang merasakan sebuah emosi dan mencoba berpura-pura tidak merasakannya hanya akan menciptakan kepejian yang lebih besar. Jadi, jika pesan yang berusaha diberikan oleh emosi Anda diabaikan, maka emosi tersebut akan semakin meningkat dan akan terus meningkat sampai Anda akhirnya memerhatikan si emosi itu tersebut lagi. Mencoba mengabaikan emosi Anda bukanlah jalan keluar. Memahami dan menggunakan emosi tersebut adalah strategi yang akan dipelajari pada bab 11 ini. Jadi gimana kita nggak nyangkal, kita nggak membohongi perasaan kita sendiri, tapi kita mempelajari untuk menggunakannya dari emosi kita. Yang berikutnya, cara orang menghindari emosi itu ada persaingan. Persaingan ini contoh simpelnya kayak misalnya saya baru kecopetan. Saya kecopetannya iPhone 11, iPhone terbaru lah yang mahal 20-30 juta. Ada teman saya kecopetan HP biasa aja 5 juta, 2 juta. Dia kecopetan, dia sedih. Tapi kita malah bilang kayak baru HP segitu, HP ku yang kemarin dicuri 30 juta bla bla bla. Dia malah emosi dia itu malah dia melakukan persaingan gitu ke teman yang lain. Nah, kurang lebih itu contoh persaingan dia kayak sebenarnya yang HP hilang ini sakit hati juga, tapi dia malah melakukan persaingan emosi sama orang lain. Nah, oke lanjut. Nah, yang harus kita terapkan dalam menghadapi emosi itu adalah mempelajari dan menggunakannya. Jika Anda ingin hidup Anda benar-benar berhasil, maka Anda harus memanfaatkan emosi Anda. Anda tidak bisa melarikan diri dari emosi tersebut. Anda tidak bisa mengabaikan emosi tersebut. Anda tidak bisa meremehkan emosi tersebut atau menipu diri Anda sendiri mengenai apa arti emosi tersebut. Anda juga tidak bisa membiarkan emosi tersebut mengendalikan hidup Anda. Emosi, bahkan yang tampaknya menyakitkan dalam jangka pendek, sebenarnya seperti kompas yang mengarahkan Anda ke tindakan yang harus Anda lakukan untuk mencapai cita-cita Anda. Tanpa mengetahui cara menggunakan kompas ini, maka selamanya Anda akan dikendalikan oleh badai batin yang menghancurkan hidup Anda. Ingat, emosi ini kan lebih ke gimana ya? Pikiran dalam otak kita gitu. Percakapan dalam hati pikiran kita gitu yang membentuk sebuah emosi ini. Jadi di sini tuh kita harus
belajar untuk bagaimana mengendalikan emosi-emosi yang ada dalam diri kita. Di halaman 397 ya teman-teman, di yang kalimat paling atas, emosi adalah sinyal tindakan yang mencoba membantu Anda untuk memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Emosi ini di bab 11 ini dia ceritakan bagaimana emosi yang kita semua rasakan itu tuh adalah sebuah sinyal. Kayak tindakan apa yang akan kita lakukan ketika kita berada di satu kondisi atau ketika kita merasakan emosi tertentu. Misalnya kayak tadi kita kecopetan. Emosi apa tindakan apa yang akan kita lakukan ketika kita merasakan itu? Gitu. Berarti ini dia manfaatkan emosi yang negatif itu suatu sinyal tindakan untuk mengarah kita ke arah yang lebih baik ya. Bukannya menjerumuskan kita lebih dalam ya. Ya. Tergantung bagaimana kita bertindak sesuai emosi yang kita rasakan gitu. Ini ada yang tulisan di box semua nih, menurut saya cukup penting. Sadarilah bahwa emosi yang Anda rasakan pada saat ini adalah sebuah anugerah, panduan, pendukung dan seruan untuk bertindak. Jika Anda memendam emosi Anda dan mencoba untuk menghilangkannya dari hidup Anda, atau jika Anda memperbesar emosi tersebut dan membiarkannya mengendalikan segalanya, maka Anda menyia-nyiakan alat paling berharga dalam hidup. Kalau misalnya orang kelebihan emosi, dia bisa aja membabi buta, kayak marah-marah nggak jelas gitu. Kalau misalnya orang nggak ada emosi, flat, kaku, kayak hidup dia hampa, kayak yang kembali ke yang tadi gitu. Jadi emosi ini harus kita kendalikan. Jadi apa sumber dari emosi? Andalah sumber dari semua emosi Anda, dan Andalah yang menciptakan emosi tersebut. Di kalimat terakhir yang dibuat juga, Anda dapat merasakan perasaan apapun yang Anda pilih kapanpun juga. Pernah nggak? Maksudnya ada kan kita bahas di minggu-minggu lalu kan? Ada. Coba Michael kita Maksudnya? ketawa. Ya respon tertawanya sampai Pak Kevin pun nggak sanggup Perlahan ya. Responnya secepat gila, dia pun terkejut ya. Kita tuh tidak perlu menunggu sebuah momen untuk merasa senang sebenarnya. Kita bisa ciptakan momen tersebut agar kita merasa senang. Oke. Berarti kalau begini, kita ada baca buku begini. Biasa kehidupan kebanyakan orang gimana? Yang kalian alami. Tapi dibilang kayak gini, misalnya kita lagi nangis pun susah juga untuk merasa senang gitu. Ya. Langsung kayak kita lagi sedih mendalam. Gak mungkin kita orang tua kita meninggal tiba-tiba lagi Tawa. sedih-sedihnya tiba-tiba kita nangis, dikira gila anaknya gitu. Ini kira waktu kita ketawa tiba-tiba gitu. Jadi mungkin emosi ini ya situasi kondisi juga berarti. Ya. Pak Acan. Yang harus kita arahkan, jadikan suatu Sinyal tindakan. Dan emosi ini harus kita kendalikan juga. Ya kehilangan orang yang kita sayangi pasti siapapun pasti sedih. Kalau nggak sedih sih kemungkinan dia nggak ada perasaan atau gimana gitu. Ya. Tapi kita kendalikan agar nggak sedih berlebihan. Ya, tidak mungkin berlarut-larut, betul. tidak sedih berlama-lama. Bukan kita misalnya dari itu yang kita kendalikan harus yang wajar gitu. Iya. Yang wajar. Bukan misalnya orang tua udah meninggal Kita ketawa. Wajar gitu. Itu kan kayak anak ini agak Durhaka gitu. Oke, di halaman 399 yang kalimat di bold lagi, yang berikutnya, apa pesan dari sinyal tindakan ini? Sinyal tersebut memberitahu Anda bahwa apa yang saat ini sedang Anda lakukan tidak berhasil. Alasan Anda merasakan sakit adalah cara Anda menganggap sesuatu atau cara yang Anda gunakan, khususnya cara Anda menyampaikan kebutuhan dan keinginan Anda kepada orang lain atau tindakan yang Anda lakukan. Ini kayak ya sinyal bertindak gitu ya. Ini ya, dia sedikit menggunakan teknik hukuman kalau dapatkan menyerang. Dulu kita sebelum baca bab ini, kita sangka emosi negatif itu yang harus kita patuhi, hindari atau apa-apa gitu ya. Nah, dia mengajarkan kita memanfaatkan hal negatif ke arah positif, gitu ya. Nanti di belakang lagi 10 emosi kekuatannya. Emosi yang positif lagi kita naikkan ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Nah, kehebatan Anthony Robbins ya.
Dari negatif ke positif, positif, makin positif lagi. Positif lagi. Oke, di paragraf berikutnya nih, yang setelah kalimat di bold tadi, baris ketiga, ingatlah. Oke, ingatlah bahwa tanggapan Anda dikendalikan oleh apa yang menjadi pusat perhatian Anda dan makna yang Anda tafsirkan dari sebuah kejadian. Oke, ini udah pernah dibahas juga beberapa pertemuan lalu, di mana yang udah pernah kecopetan, misalnya nih yang udah pernah kecopetan lagi, ya dia udah tahu gimana cara mengendalikan emosi dia, dibanding yang belum pernah kecopetan tiba-tiba kecopetan, emosi yang dua orang ini rasakan berbeda pastinya. Di halaman 400 teman-teman, di kalimat yang di bold di atas, merasa depresi adalah seruan lain untuk bertindak yang memberitahu Anda bahwa Anda harus mengubah pendapat Anda bahwa masalah yang sedang Anda hadapi bersifat tetap atau tak terkendali, atau Anda harus bertindak untuk mengendalikan satu aspek hidup Anda agar sekali lagi Anda ingat bahwa Anda berkuasa. Jadi kita berkuasa atas diri kita sendiri. Nah, yang berikutnya, poin penting dalam bab ini lagi, dia ada 6 langkah bagaimana caranya kita untuk menguasai emosi kita. Yang tadi kan, yang 4 tadi itu adalah cara-cara orang dalam, misalnya tanggapan-tanggapan orang mengenai sebuah emosi atau sebuah kejadian. Yang 6 ini, gimana cara kita menguasai emosi yang datang kepada kita. Langkah pertama itu mengenali sebenarnya apa yang Anda rasakan. Di halaman 401, paragraf yang pertama, terus kalimat yang terakhir. Hanya dengan menyisihkan waktu sejenak untuk mengenali apa yang sebenarnya Anda rasakan dan mulai mempertanyakan emosi Anda mungkin dapat menurunkan tingkat emosi yang Anda rasakan sehingga dapat mengatasi situasi tersebut dengan lebih cepat dan mudah. Ada yang bisa bantu saya jelaskan dan berikan contoh mungkin? Boleh, silakan Pak Dirjen. Maksudnya kita berhenti dulu, kita mengenali kita ini sedang apa, tepat nggak emosi kita terhadap suasana kita. Jangan sampai itu mengontrol kita. Jadi kita salah bertindak. Boleh coba contoh simpelnya Pak Dirjen? Contohnya, mungkin memukul anak karena kesalahan dia yang kita tidak tahu betul. Benar. Ini mungkin ya benar, contoh Pak Dirga itu kayak misalnya anak lagi cuci piring, pecahkan piring nih, gak sengaja, namanya anak-anak. Tapi kita sebagai orang tua kayak tiba-tiba emosi gitu, ya anaknya dipukul lah, dicaci maki gitu kan. Itu kan sebenarnya hal yang gak perlu untuk karena sebuah piring gitu kan. Kalau kita berhenti sejenak pikir ini dia sengaja memecahkan piring itu atau dia nggak sengaja bikin kesalahan. Beda juga ya kalau kita berhenti sejenak berpikir ya. Oke, berpikir 2 kali untuk apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Nah, di paragraf terakhir dari langkah pertama, kalimat terakhir juga, saat Anda mengenali apa yang sebenarnya Anda rasakan, Anda dapat menurunkan tingkat emosi Anda jauh lebih besar, sehingga jauh lebih mudah untuk belajar dari emosi tersebut. Jadi dia kayak nggak sembarang bertindak gitulah, jangan sembarang bertindak gitu. Oke, langkah kedua, akui dan hargailah emosi Anda. Pahamilah bahwa emosi tersebut mendukung Anda. Oke, di sini kita tuh belajar menghargai semua perasaan kita di halaman 402. Dimana kita belajar menghargai semua perasaan, kayak ya wajar kalau misalnya kita marah ke anak kita yang pecahkan piring, wajar. Tapi tindakan kita lagi, bagaimana respon dan emosi kita terhadap itu. Oke, setelah kita kenali nih, terus kita akui dan hargai emosi kita. Kita penasaran dengan pesan apa yang ditawarkan oleh emosi ini kepada kita. Nah, penasaran, langkah ketiga ya teman-teman, yang kalimat yang di bold, halaman 402. Penasaran membantu Anda menguasai emosi Anda.
menyelesaikan masalah, dan mencegah masalah yang sama terjadi lagi di masa depan. Untuk langkah kelima, pastikan Anda dapat mengatasi ini tidak hanya hari ini, begitu juga di masa depan. Berarti ya kurang lebih sama berarti ya Pak Acen ya. Ya, sama. Jadi kayak kita mungkin belajar dulu dari pengalaman-pengalaman, kita berpikir dulu sebelum bertindak gitu. Kalau kelima ini misalnya kita udah bermasalah, udah dapat hasilnya, dia sudah kita ulangi lagi seperti ini. Bisa ke depan terjadi lagi begini, saya pastikan ke depan saya nggak kayak gitu, nggak terbawa emosi dan tidak baik. Gak terbawa emosi yang tidak memberdayakan itulah ya. Nah, langkah keenam, bersemangat dan bertindaklah. Jadi kayak kita rasakan, misalnya kita dapat pengalaman baru, emosi baru, kita udah tahu emosi ini dampaknya apa ke kita udah tahu cara handle-nya gimana. Ya, kedepannya kita tinggal kalau misalnya ada masalah kayak gini lagi, otak kita langsung respon auto, kita tinggal bertindak gitulah. Nih, yang di dalam otak dia udah bilang, dengan 6 langkah sederhana ini, Anda dapat menguasai emosi apapun yang muncul dalam hidup Anda. Jika Anda mendapati diri Anda menghadapi emosi yang sama berulang kali, maka ke-6 langkah ini akan membantu Anda mengenali polanya dan mengubahnya dalam waktu yang singkat. Jadi kayak mungkin udah tahu apa yang bakal terjadi, kita udah tahu responnya gimana. Oke. Di halaman 406, paragraf terakhir yang sebelum 10 sinyal tindakan ya. Ingatlah, waktu terbaik untuk mengatasi sebuah emosi adalah saat pertama Anda mulai merasakannya. Ada kutipan filosofinya ini, bunuhlah monsternya saat masih kecil. Jadi kayak sebelum emosinya terlalu menggebu-gebu, di handle dulu gitu emosinya. Kita lanjut. Setelah kita ada 4 kan tadi, ada 4 cara kita menghadapi apa yang orang biasa ada datang emosi kita gimana. Apakah kita menghindar, menyangkal, apakah kita mempelajari dan menggunakannya. Berikutnya ada bersaing. Yang berikutnya ada 6 bagaimana cara kita menghadapi emosi. Nah, yang berikutnya ini kita akan membahas tentang 10 sinyal tindakan. 10 sinyal tindakan ini dari Anthony Robbins sendiri ada memberikan 10 keadaan yang malah akan membuat kita itu untuk bertindak. Oke. Sebenarnya 10 emosi utama yang berusaha dihindari oleh kebanyakan orang, tapi Anda malah akan menggunakannya untuk mendorong diri Anda untuk bertindak. Oke, yang pertama kita mulai di halaman 407, itu tidak nyaman. Kita semua teman-teman pasti pernah merasakan tidak nyaman lah ya. Mungkin boleh contoh Pak Alfred, bagaimana situasi tidak nyaman menurut Pak Alfred? Iya, tidak nyaman. Misalnya apa gitu yang membuat Pak Alfred itu tidak nyaman kan situasi tertentu? Nggak ada sejauh ini. Iya. Berarti Pak nyaman-nyaman aja. Selalu nyaman lah ya. Selalu nyaman aja ya. Itu berarti karma buruk kita, masa lalu kita harus terima dan jalani dengan apa keadaan. Kita harus berapa keadaan menerimanya. Oke, berarti nyaman-nyaman aja semua, adem-adem aja Pak Alfred ya. Pak Alfred ini selalu santuy. Bagus. Nah, jadi sebenarnya sinyal tindakan tidak nyaman ini pesannya adalah kebosanan, ketidaksabaran, kegelisahan, kesedihan, atau sedikit malu. Semuanya mengirim Anda pesan bahwa sesuatu kayak rasanya nggak benar gitu. Oke, perbandingannya kalau yang dari arah Anthony Robbins, kalau dari kehidupan kita sehari-hari, kalau yang belum baca buku, Oh, udah pasti tuh. Hah? Udah pasti ketakutan setengah mati lah. Kita hanya selalu pikir saya takut ketemu itu, takut ketemu itu. Pertanyaan kita hanya begitu ya. Dan sinyal tindakan diarahkan itu semua Yang arah tidak memberdayakan. Nah, Gagal nih, gagal. Udah pikirnya ke negatif semua gitu ya. ya. Kayak ketemu mantan. Dengan mau tahu oleh kayak paket ini, mana tahu paket ini kayak harimau. Iya. Kita bisa berpikir begitu sampai ada yang separah gitu. Mungkin ya takut ya. Nah, yang berikutnya sinyal tindakan yang ketiga, sakit hati. Perasaan sakit hati biasanya ditimbulkan oleh perasaan kehilangan. Pesan yang disampaikan dari sakit hati itu,
kepada kita adalah bahwa kita memiliki harapan yang belum terpenuhi. Nah, yang sakit hati ini sebenarnya saya juga sedikit kurang paham, Pak Aceh. Mungkin Pak Aceh Baca boleh. dengan diputusin cewek atau kita di PHK oleh bos. Oke. PHK oleh bos kan berarti kita merasa kerjaan kita masih mampu mempertahankan kita sakit hati kita. Makanya dalam pesan yang diberikan itu sakit hati kita adalah bahwa kita memiliki harapan yang untuk terpenuhi. Padahal misalnya kita mau masih sama pacar kita, tapi dia memutuskan, tapi kita ada harapan supaya masih terus sama pacar kita, atau diputusin kerja oleh bos gitu. Ya, ada harapan yang belum terpenuhi, kita mau lanjutin kerja itu gitu ya. Ya jelas. 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 Oke. Berarti kita lanjut ke sinyal tindakan yang keempat, itu ada marah. Kalau misalnya ada yang bilang nggak pernah marah, itu bohong sih. Pasti semua udah pernah marah kan. Nah, Alfred ya. Pernah lah. Alfred yang nyaman-nyaman aja bisa marah juga kan. Nah, pesan yang disampaikan dari marah ini adalah sebuah aturan atau standar penting yang Anda pegang teguh dalam hidup Anda telah dilanggar oleh orang lain atau mungkin bahkan oleh Anda sendiri. Yang berikutnya, frustasi. Pesan yang disampaikan dari frustasi ini adalah sebuah sinyal yang menarik. Perasaan ini berarti otak Anda percaya bahwa Anda dapat melakukan yang lebih baik dari yang Anda saat ini lakukan. Misalnya nih, saya frustasi kok, saya udah memberikan yang terbaik, tapi hasilnya nggak sesuai yang saya harapkan. Atau mungkin bagi atlet nih, saya udah berlatih sekeras mungkin untuk pertandingan ini, tapi di pertandingan ini malah saya hanya mencetak sekian poin. Saya nggak bisa. Interupsi, bukan itu lebih ke arah kecewa jatuhnya. Oh, itu lebih ke kecewa ya? Iya, Mbak, saya itu sih kecewa ya. Oke, kalau frustasi dia lebih ke Iya, kan kita baca juga Pak Acan. Kalau saya frustasi itu gimana ya? Hampir-hampir sama juga sih. beda-beda tipis. Tinggal pasangan. Tinggal pasangan. Ya mungkin bangkrut, jadi frustasi gitu bahasanya ya. Frustasi ini di atas stres gitu kok, atau gimana? Frustrasi itu kita pikul beban yang terlalu berat. Banyak masalah. Nah, ya, sama. Oke, frustasi. Oke, kita lanjut ke kecewa. Pesan yang diberikan oleh perasaan kecewa adalah bahwa harapan yang Anda miliki, sebuah cita-cita yang benar-benar Anda kejar, mungkin tidak terwujud. Sehingga ini saatnya mengubah harapan Anda sehingga lebih sesuai dengan situasi ini dan bertindaklah untuk menetapkan dan meraih cita-cita baru dengan cepat. Berarti mungkin kayak tadi ya. Iya. Tadi kan lebih ke kecewa kan. Mungkin di pertandingan ini saya nggak memberikan poin yang banyak, di pertandingan berikutnya coba lagi gitu. Nah, Oke, kita lanjut ke perasaan bersalah nomor 7 di halaman 415. Perasaan bersalah memberitahu Anda bahwa Anda telah melanggar salah satu standar tertinggi Anda sendiri dan Anda harus melakukan sesuatu dengan cepat untuk memastikan Anda tidak akan melanggar standar tersebut lagi di masa depan. Di kalimat yang terakhir ya, yang di bawah ini, perasaan bersalah merupakan daya ungkit paling kuat bagi banyak orang untuk mengubah sebuah perilaku. Namun, sebagian orang mencoba untuk mengatasi perasaan bersalah mereka dengan menyangkal atau memendamnya. Sayangnya cara ini jarang berhasil. Perasaan bersalah tidak menghilang, malah lebih kuat. Itu berarti kembali lagi ke yang tadi, penyangkalan ya. Ya, di halaman 430 ya teman-teman. ya. Ya, sebenarnya dari 10 sinyal tindakan ini akan menghasilkan 10 emosi kekuatan ini. Ya. Dari sinyal-sinyal yang tadi yang mungkin agak kurang negatif lah kita bilang ya. Ya nggak selamanya negatif, tapi kita ciptakan kekuatan baru, emosi kekuatan baru gitu. Contohnya di sini, tidak nyaman kita ubah menjadi cinta dan kehangatan. Ya, karena kan biasa mungkin orang yang marah itu berarti gairahnya tuh tinggi sebenarnya. Ya, makanya ya gairahnya tinggi sebenarnya benar. Maka kita jangan terjerumus ke yang marah ini. Kita cari tindakan apa positif sehingga menghasilkan gairah dan hasrat yang tinggi tentang hal ini yang kita marahin itu. Termasuk nomor 5 juga begitu. Kita jelasin.
tadi ya. Kita frustasi ini, hal yang kita kerjakan itu terlalu banyak lah kita nggak tahan. Kita kalau sudah menguasai rasa frustasi ini, itulah cobaan kita ada ketetapan hati atau enggak. Diuji kita ya. Ya, kita diuji. Nah, seluruh tindakan yang jelek, emosi yang jelek ini, itulah suatu ujian dari Tuhan supaya kita lompat ke tingkat lebih tinggi lagi. Tapi kebanyakan orang nggak sanggup terima ujian ini. Ya berada di frustasi aja terus gitu. Nah ya, padahal menurut frustasi ini suatu tindakan. Jika kita berhasil kuasainya, kita mendapatkan ketetapan hati. Ketetapan hati kalian ngerti? Teguh gitu ya. Teguh ya. Ya kan kita udah berhasil kuasai frustasi ini, kita orang lain atau kita nampak kita teguh, gigih. Nah hal ini, berarti lain kali kalau frustasi kembali datang lagi, kita bukan frustasi lagi dari dia bilang, kita udah gigih, nanti kita tenang. Kita kecewa terhadap sesuatu hal yang kita nggak terima. Kita kalau nggak sanggup menguasai kecewa ini, kita menguasai keluasan. Kita pandai pendekatan dengan cara yang berbeda-beda. Tadi baru kita bahas, kalau kita ada rasa bersalah ini, hal yang kita lakukan itu salah ya. Nah, jika kita berkomitmen pada start yang lebih tinggi itu ya atas kesalahan kita, sehingga kita menghasilkan kepercayaan diri kita tinggi. Ini yang dimaksud itu cinta bertindak. Mungkin kalau rasa bersalah kita berani minta maaf, kita menambah kepercayaan diri kita gitu ya. Berminta maaf itu kalau mengakuinya, berarti kan dia ini rasa bersalah itu dia bilang ya, setiap ini kita pertama mengakuinya, mengenali apa yang sebenarnya terjadi, kita rasakan itu bersalah. Setelah itu, kalau kita minta maaf kita cuma mengenalinya. Langkah kedua kita akui dan hargai emosi bersalah itu apa. Akui, oke ya kita salah, kita akui dan kita hargai itu rasa bersalah itu apa, dan pahami bahwa emosi tersebut mendukung kita. Kita pikir rasa bersalah itu kita pahami emosi itu setelah kita menjadikan suatu tindakan apa yang bisa kita hasilkan. Nah dia bilang penasaran dengan apa yang bisa dihasilkan gitu. Dan percaya diri kita sanggup merubahnya sebuah suatu tindakan. Yang ini kita misalnya udah bersalah nih tentang suatu hal ini, kita biarin dia berlarut-larut kan kita berlarut-larut. Tapi ini kita anggap suatu tindakan. Bersalah itu oke, saya melakukan hal ini salah. Berarti saya komitmen pada standar saya lebih tinggi terhadap hal ini. Nah, sehingga saya bisa merasa percaya diri dengan hal ini gitu. Tapi kadang ada orang yang bersalah, dia juga berani mengakuinya dan minta maaf gitu ya. Nah, itulah yang Antonio Rubini ajarkan. Dia sebelumnya akui, mengenali dulu bersalah itu, kedua akui dan hargai emosi itu. Berarti kalau misalnya dia nggak berani ngakui dan minta maaf, berarti dia kurang percaya diri akan dirinya gitu lah ya. Untungnya dia nggak akan dapat kepercayaan diri. Ya nggak? Inilah kehebatannya ini, dia bisa emosi negatif itu, dia bisa arahin, manfaatin. Ini yang dia maksud itu pada teman-teman. Manfaatkan dia juga, mempelajari dan menggunakannya amarah dia. Berarti lain kali yang dia bilang kita udah ketemu hal yang kita merasa bersalah itu lah, kita nggak pikir bersalah lagi. Berarti komitmen saya kurang tinggi terhadap hal ini sehingga saya membuat salah gitu. Dengan melakukan waktu kurang memadai, hari ini kurang memadai ya. Jadi kita kurang ahli gitu ya. Kurang mampu. Jika kita berhasil mengatasi kurang memadai ini ya, kita menghasilkan kelihatan. Iya. Ya, Senang jadinya bisa gitu. ya dulu kita kurang mampu, sekarang kita bisa gitu. senangnya lihat gitu.
Misalnya maksudnya kelebihan beban dan kewalahan. Kalian bisa kayak gitu kebugaran kan? Bisa. Pokoknya Kalau ya orang gendut sama orang kurus, kalau misalnya bukan orang gendut orang kurus, orang yang kelebihan berat badan, Udah pasti nggak obesitas. sehat. Nah, obesitas itu kan kebanyakan nggak sehat. Jadi kebugarannya pun kurang dibandingkan orang yang berada di berat badan ideal lah. Nah, Kemudian waktu kita kelebihan beban atau kewalahan itu, ya, kita kalau sudah sanggup mengatasinya ini, kita sanggup menghadapinya. Anggap ini suatu sinar kita ya, dengan cara dia bilang itu pertama kenali apa itu, kenali apa yang Anda rasakan gitu. Kenali dulu, akui dan hargai itu apa gitu. Pahami bahwa emosi itu mendukung kita apa. Penasaran apa yang setelah kita selesaikan ini, apa yang bisa kita dapatkan. Percaya diri gitu. Di rumah nomor 10 juga waktu kita udah kesepian. Nah, kalau kita nggak perlu dilakukan sumpatan, maka kesepian. Ya, ada kutipan kayak lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah gitu ya, bro. Dengan sumbangan gitu. Ya. Makanya buku Antonio Robin ini ya, menurut saya perlu kalian baca berulang-ulang. Box 11 ini ya, Apalagi bahasa kelas ini. ya. Kalau baca berulang-ulang, Jadi kalau bab 11 ini dari yang dapat saya simpulkan nih, dia ada 4 poin penting yang kita harus baca ulang-ulang. Yang pertama ada bagaimana 4 cara kita menghadapi emosi kita. Yang tadi kan ada penyangkalan, bersaing, menghindar, atau kita malah mempelajari dan menggunakannya gitu. Yang berikutnya itu ada 6 langkah menguasai emosi kita. Nah, setelah 6 langkah menguasai, kita udah pandai kuasai emosi kita, dia ada 10 sinyal tindakan yang dimana akan menghasilkan 10 emosi kekuatan itu. ya. Oke teman-teman, sekian pembahasan kita pada hari ini tentang buku Awalkan Jalan Muhyiddin bab 10 dan 11. Mohon maaf sebelumnya kalau saya ada perkataan yang salah. Selamat malam. Malah.